Hai, welcome back again di Sneaker Plus channel. Sebelumnya terima kasih untuk yang sudah mampir di channel kami ini. Bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dari sekarang. Dan ingat juga, klik tombol lonceng ya, supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari kami. Ya, di part 2 ini pastinya kita melanjutkan cerita dari part 1 kemarin ya. Makanya untuk yang belum nonton, silahkan langsung klik link di atas ini, atau nanti akan kita taruh di deskripsi supaya tidak jumping. Karena di part 2 ini kita sudah mulai mengulas konflik-konflik antara pendiri-pendirinya Puma maupun Adidas. Siapa sih yang nggak tahu brand Adidas ataupun Puma? Secara fake-nya aja udah banyak. Tapi kita nggak membahas fake-nya, tapi kita membahas yang mendirikan si Adidas dan Puma ini, yaitu Puma ini didirikan oleh Rudolf Dassler atau yang biasa dipanggil Rudy. Lalu Adidas didirikan oleh Adolf Dassler yang biasa dipanggil Adi. Kedua ini hubungannya kakak adik. Kakaknya adalah si Puma dan adiknya adalah si Adidas. Nah, kakak beradik ini mereka itu bekerja sama di satu pabrik yang didirikan oleh ayahnya. Pabrik tersebut namanya adalah Gebr. Dassler Shoe Fabrik. Nah, kita singkat aja ya, nama pabriknya jadi GDS, di mana mereka masih berbaikan, masih belum bertikai, masih belum mempunyai brand masing-masing. Pada saat itu, padahal mereka itu sudah mensponsori salah satu atlet dan ternyata dapat medali emas. Nah, di sini awal kesuksesan mereka, karena mereka setelah si atlet itu dapat medali emas nih, langsung dapat surat sebanyak 200.000 dari beberapa negara untuk memesan produk mereka. Tapi sayangnya dengan adanya konflik yang makin memanas membuat mereka benar-benar tidak pernah bisa berbaikan lagi hingga akhir hayatnya. Itu yang paling disayangin, dan ini ada ceritanya dari awal sampai akhir bagaimana mereka bersaing dan penyebabnya apa sih. Nah, yuk kita mulai masuk ke konfliknya. Nah, hal perselingkuhan ini memang paling sensitif ya. Dan perselingkuhan ini dimulai oleh siapa? Oleh Rudy, kakaknya si Adi. Dan dia selingkuh dengan istrinya Adi yang namanya Kat. Kalau dalam bahasa Jerman disebutnya begitu ya. Atau mungkin simpelnya Kat mungkin ya. Karena tulisannya nanti bisa dilihat di sini. Nama istrinya si Adidas atau Adi Dassler. Nah, hal ini ya pastinya membuat Adi sangat sakit hati. Indikasinya apa sih? Kenapa gitu? Emang dijanjikan apa sampai berselingkuh gitu kan? Tidak ada. Ini hanya masalah persaingan. Jadi persaingan antara istri Rudy dan istri Adi yang entah apa dipersaingkan, ya sepertinya hanya permasalahan antara cewek dan cewek aja. Padahal di beberapa media mereka selalu disorot bersama, berempat. Jadi si Rudy dengan istrinya, Adi dengan istrinya, seakan-akan tidak pernah ada masalah. Jadi kayaknya harmonis aja, rukun aja gitu. Antara suami, istri, ipar, kakak, dan ipar adik gitu ya. Nah, kebalik nggak tuh? Kakak ipar dan adik ipar gitu ya tepatnya. Itu kayak fine-fine aja, mereka rukun-rukun aja. Tetapi ternyata ada udang di balik batu, ada permasalahan di balik semua itu. Sesama istri ya, sesama istri. Nah, jadi si Kat ini mungkin merasa dia bisa mengungguli istrinya si Rudy dengan cara dia berselingkuh dengan Rudy. Tapi hal ini terkuat. Ya pastinya lah Adi Dassler tidak menerima hal ini. Dan disinilah mulai baper-baperan muncul. Next. Kita masuk ke konflik kedua. Nah, ini pertikaian semakin sengit. Karena ya konflik pertama itu kan sudah menyangkut masalah perasaan nih. Jadi udah mulai pada baper. Si Adi baper, Rudy juga baper pastinya. Terlebih saat itu Perang Dunia Kedua, banyak serangan bom udara. Mereka sangat panik, semua warga pastinya sangat panik dan berlari-larian. Berhamburan lah itu pasti orang-orang ya, yang namanya serangan bom dari udara.
Mereka mencari tempat yang aman, mencari pengungsian di mana yang pastinya mereka bisa bertahan untuk hidup. Adi dan Rudy ini sama-sama berlarinya bersama istrinya. Si Rudy dengan istrinya, si Adi juga dengan istrinya. Tapi di pertengahan jalan di saat mereka berlari bersama, tiba-tiba si Adi ini kehilangan jejaknya si Rudy. Artinya ditinggalin sama si Rudy beserta istrinya. Di sini Adi udah mulai ngerasa kecewa. Kok kakak saya ninggalin ya? Apakah emang dia sengaja pingin saya terbunuh oleh bom udara? Sampai akhirnya si Adi ini mencari-cari tempat pengungsian dan dia tahu di situ ada Rudy. Ya mungkin pengungsiannya nggak banyak ya, jadi di situ nggak ada banyak pilihan. Dan bener lah ketemu sama Rudy di pengungsian itu. Di situ mulai ada cekcok mulut. Si Adi ngerasa nggak nerima ditinggalin. Si Rudy juga punya argumen sendiri. Tapi sayangnya cekcok mulut ini semakin hebat karena istrinya dari Rudy ini ikut campur dengan berkata-kata kasar kepada Adi. Entah apa kata-katanya yang jelas membuat Adi ini semakin sakit hati. Jadi udah 2 poin tuh sakit hatinya si Adi dari keluarganya Rudy. Lanjut lagi, masih ada konflik, belum berhenti sampai di situ. Setelah serangan bom udara tadi selesai, artinya pengungsian semua sudah kosong karena penduduk sudah boleh kembali ke rumah masing-masing. Jadi mereka sudah merasa bebas atau merasa aman sesaat. Setidaknya mereka sudah bisa tidur di kasur mereka lagi, di dalam rumah mereka yang nyaman. Tiba-tiba tidak berselang lama, si Rudy ini dipanggil oleh tentara Nazi, diwajibkan ikut berperang atau bisa dibilang ikut di barisan perang, entah di paling depan atau di paling belakang, pokoknya dia wajib ikut perang. Di sini Rudy berprasangka buruk ke Adi karena dia mengira atau menyangka lah gitu, kayaknya nih Adi sama istrinya nih yang ngedaftarin saya untuk ikut perang supaya saya mati di medan perang, seperti itu. Jadi ini prasangka buruk yang sudah back to back ya antara Adi dan Rudy, dan ini tidak pernah ada penengahnya, jadi tidak pernah ada berhentinya kasus ini. Konflik ini semakin berkembang dan terus menerus ada. Rudy ditangkap sampai 2 kali. Kriminalkah atau apa? Nah, ini kita bahas yuk. Ini semakin sengit ya. Jadi Rudy ini banyak banget konflik. Kita anggaplah Rudy ini sebagai laki-laki yang kurang beruntung. Jadi pada saat itu, tentara Nazi meminta pabrik mereka yang punya ayahnya tadi tuh, GDS, untuk dijadikan pabrik senjatanya Nazi. Saat itu, Rudy sebenarnya setuju, tapi Adi yang nggak setuju. Hal inilah yang menjadi petaka buat Rudy, karena Rudy dianggap meninggalkan tugasnya dengan cara mengabaikan perintah dari atasannya, tentara Nazi tadi ya maksudnya ya. Jadi dia terpaksa dipenjara. Karena apa? Keinginannya Nazi tadi untuk pabrik Gebruder menjadi pabrik senjata Nazi itu tidak dikabulkan. Marah si Nazi, masuklah ke bui si Rudy. Apes banget ya. Di sini Rudy udah cukup kesel ya, karena kan keputusannya yang tidak setuju adalah Adi, tapi jadi dia yang menanggung. Dia merasa seperti itu. Akhirnya dia tetap di penjara karena sudah tidak bisa dinego. Setelah itu, kira-kira beberapa saat setelah si Rudy bebas, jadi dia udah seneng nih sebenarnya. I'm free man gitu ya. Udah bebas, lepas, seneng gitu keluar dari penjara, menghirup udara segar, menghabiskan waktu, membuang-buang uangnya gitu kali, ya kan? Tapi tiba-tiba ada satu hal lagi yang menjadi masalah. Ini dia harus masuk penjara lagi. Kenapa? Saat itu dikatakan sekutu sudah mulai masuk ke Jerman. Nah, di saat sekutu masuk ke Jerman, si Nazi ini sudah mulai mundur. Tapi antek-anteknya Nazi masih dicari karena dia diketahui pernah menjadi tentara Nazi. Terpaksa dia harus mendekam lagi di bui. Itulah sebabnya yang kedua kali ini dia masuk ke dalam penjara. Lalu saat di penjara, dia ngerasa keki sama si Adi. Kenapa? Karena waktu itu kan ini mereka belum mencar ya. Masih kerja di dalam satu pabrik yang sama yang milik ayahnya tadi, GDS. Nah ini dia denger si Adi menjual sepatu mereka ini ke pihak sekutu. Jadi si Rudy keki. Karena apa? Jelas-jelas dia ditangkap sama pihak sekutu untuk penjara yang kedua. Terus udah gitu si Adi menjual sepatunya gitu ke pihak yang menangkap gitu. Sementara dia lagi galau banget. Sebenarnya
saya ini di pihak siapa sih? Kok pihak Nazi juga nangkep saya, pihak sekutu juga nangkep saya, jadi maunya apa? Hidup saya harus kemana? Adi melakukan hal itu. Ya oke, Rudy jadi kecewa. Fix ya, nggak bisa baikan. Karena konflik yang tidak pernah kunjung padam, pada akhirnya dua bersaudara ini memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dan wilayah, meskipun masih dalam di satu kota dan negara. Yang pastinya kota Herzogenaurach, tepatnya di negara Jerman, karena kota inilah yang melahirkan dua pabrik raksasa yang terkenal hingga sekarang, yaitu Adidas dan Puma tadi. Nah, mereka masih di sini, tapi dipisahkan oleh sungai. Jadi benar-benar terbagi di dua wilayah. Nah, yang pindah ke seberang sungai itu adalah Rudy atau Rudolf Dassler, yang masih menetap di tempat asalnya Adi atau Adi Dassler, masih juga dengan pabriknya si GDS tadi. Nah, sementara si Rudy membuka pabrik dengan nama Ruda. Saat itu pabrik GDS dirubah sama Adi ya, menjadi pabrik Adidas. Dan diketahui juga Adi sudah mulai mendekati diri ke sekutu. Diketahui pada tahun 1940 inilah perpecahan dua bersaudara ini. Dan itu sangat berdampak besar kepada seluruh penduduk yang kurang lebih itu berjumlah 23.000 orang. Cukup banyak pastinya. Nah, ini semua kena dampak. Jadi ada yang memihak Adi, ada yang memihak Rudy. Masing-masing dari Puma dan Adidas memiliki pengikut ya. Jadi banyak orang yang mengikuti Adi dan banyak juga yang mengikuti Puma. Diketahui Puma berpandangan politik yang konservatif. Di sini pengikutnya juga banyakan penganut Katolik. Lalu Adidas sebaliknya, pemahaman politiknya adalah sosial demokratik yang mana pengikutnya lebih banyak Protestan. Otto itu juga menjadi pegawainya. Jadi pengikut Puma dan pengikut Adidas itu otomatis adalah pegawai mereka. Di sini terlihat sengit sekali ya persaingan mereka, karena apa? Antara dua pihak ini, pegawai Puma dan pegawai Adidas tidak dibenarkan untuk saling berbicara. Segitu dinginnya perperangan ini sampai menyangkut ke pengikut-pengikutnya atau pegawai-pegawainya. Bahkan mereka tidak diperbolehkan duduk di kafe yang sama, makan di resto atau mungkin bar, pub, bahkan pasar yang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok itu harus dipisah, harus dibedakan. Sampai segitunya dampak pertikaian ini. Persaingan dua bersaudara ini diketahui menahun ya. Jadi memang betul-betul panjang banget pertikaian dan persaingan yang tanpa henti. Dari tahun 1940 hingga 1970. Pada renggang waktu tersebut sudah beberapa komunitas olahraga atau klub olahraga internasional yang coba mendamaikan kedua pihak ini, kedua bersaudara ini, Puma dan Adidas. Tapi hasilnya hanya berbaikan sebentar aja sampai ada kejadian yang paling sengit lagi yang memicu mereka jadi bertikai lagi, yaitu adalah saat sidang FIFA dimulai. Siapa yang memenangkan sidang ini? Ini juga sudah pernah aku ulas sedikit di part 1. Jadi sidang FIFA ini dimenangkan tendernya oleh Adidas. Hal ini membuat Puma menjadi marah lagi kepada Adidas dan mereka otomatis bertikai lagi. Kenapa Puma ini marah? Ya jelas iri lah ya, karena Adidas itu menjadi anak emasnya FIFA. Ketika Adidas terpilih menjadi anak emas FIFA pada tahun 1994, Adidas ini sudah mensponsori 9 negara pada Piala Dunia sepak bola. Wow. Apa aja negaranya yang disponsori oleh Adidas? 9 negara tersebut adalah Amerika, Swedia, Bulgaria, Rumania, Nigeria, Irlandia, Spanyol, Jerman, dan Argentina. Mungkin kalian sedikit ganjil ya dengarnya, dari 9 negara yang aku sebut tadi ada salah satu negara yang mempunyai brand besar juga. Itu adalah ada Amerika. Amerika kalian pasti tahu dong, mereka mempunyai brand besar yaitu Nike. Tapi kenapa Amerika tetap memilih Jerman atau Adidas yang menjadi sponsor timnasnya mereka? Itu yang akan kita lanjut di konten berikutnya. Pastikan kalian ikutin terus channel kita ini. Mungkin kalian belum banyak yang tahu ya kalau Puma itu adalah awalnya bernama Ruda.
Tetapi karena kurang menjual namanya, karena kurang sporty, jadi digantilah menjadi Puma. Seperti yang kita tahu, Puma itu berlogo kucing. Pastinya ada maknanya di situ. Logo kucing itu bukan kucing sembarangan ya, itu adalah kucing Puma. Dia mempunyai karakteristik akan kecepatan, kekuatan, kelenturan, kelincahan, dan juga melambangkan atribut kesuksesan para atlet. Logo Puma ini udah sempat diperbarui juga pada tahun 1957. Pada saat itu logo Puma ini dibuat lebih modis. Lalu 10 tahun kemudian diperbarui lagi oleh anaknya Puma, yaitu ahli warisnya ya, bernama Gerd Dassler. Gerd Dassler ini dibantu oleh temannya, seorang karikaturis yang bernama Lutz Backus. Nah, desainnya si Lutz Backus inilah yang dipakai sampai saat ini. Untuk filosofi Adidas sendiri dari pembuatan namanya, nama brandnya pastinya sangat simpel. Ini diambil dari nama ownernya, si Adi Dassler atau Adolf Dassler. Kalau kita lihat di Adidas itu ada dua logo ya. Jadi dia ada yang berbentuk strip dan ada juga yang berbentuk daun. Untuk logo yang 3 daun itu dibuat untuk menggambarkan semangat Olimpiade di 3 lempeng benua. Lalu secara overall yang bersama strip 3 tadi ya, itu juga menggambarkan atau mewakili daya tahan beserta keanggunan. Dan juga menandakan kinerja atletik yang luar biasa dan siap menghadapi tantangan ke depannya. Jadi filosofi masing-masing dari brand besar ini sangat mendalam, mempunyai makna yang sangat berarti, dan karena itulah mereka juga sukses hingga saat ini, meskipun di antara kedua itu ada salah satu yang lebih unggul. Dan di akhir part ini kita mau kasih kalian cerita happy ending, yaitu pada tahun 2009 Puma dan Adidas membuat pertandingan perdamaian dengan temanya Peace One Day. Pertandingan ini untuk antar pegawai ya, pegawai Puma dan pegawai Adidas, tapi diperkuat oleh CEO mereka. Jadi pertandingan ini memang dispesialkan, dikhususkan sampai mereka memproduksi semua khusus buat pertandingan ini. Dari baju sampai bolanya, pokoknya semua perlengkapannya mereka berdua yang menyediakan. Jadi akhir cerita ini Puma dan Adidas pada akhirnya berbaikan. Tetapi yang disayangkan pendirinya sudah wafat duluan. Tapi setidaknya melegakan hati kita ya, karena tidak ada perseteruan lagi. Jadi tidak ada konflik kayak, oh lo tim Adidas, oh lo tim Puma, oh gua nggak mau ya pakai sepatu Puma, gua nggak mau ya pakai sepatu Adidas. Nggak ada ya kayak gitu lagi ya. Semua sneakersnya enak kok dipakai. Jadi begitu aja dari kita. Ditunggu ya video konten berikutnya yang tidak kalah menarik. Siapa sih yang akan kita bahas? Nantikan terus di Sneaker Plus channel. Oke, thank you yang sudah menonton video ini sampai akhir. Aku hanya mau mengingatkan lagi, di saat subscriber kita sudah mencapai 5K akan ada giveaway. Jadi pastikan kalian sudah subscribe YouTube channel kami, sudah nyalakan juga lonceng notifikasi, sudah spam like, sudah spam komen. Komentarlah yang berkesan di komen-komen kami bagaimana pengalaman kalian memakai sepatu original, ya kan? Atau mungkin selama berbelanja sepatu original di all shop mana, silakan aja. Dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan itulah salah satu syarat untuk pemenang giveaway dari kami. Pastikan Anda sudah mengikuti. Oke, see you next. Ciao.